Di era 2000-an awal, nama bengkel West Coast Custom sudah pasti pernah terdengar di kalangan pecinta modifikasi otomotif khususnya mobil pada saat itu. Dan buat sebagian orang, West Coast Custom itu sudah menjadi seperti ikon budaya pop otomotif. Dengan gaya bengkel hits yang bisa nge-custom mobil apa aja jadi menjadi lebih terlihat keren dan unik. Tapi buat para petrolhead ataupun komunitas car entusias di seluruh dunia, West Coast Custom justru sering dianggap sebagai simbol dari modifikasi berlebihan ataupun norak, dan tidak memikirkan aspek fungsionalnya sama sekali dalam memodifikasi mobil. Pertanyaannya, kok bisa bengkel yang terkenal itu malah dibenci oleh para petrolhead? Dan kenapa nama mereka sering dijadikan contoh modifikasi norak, gimmick, dan overhype di kalangan modifikasi mobil yang ada di dunia ini? Jadi West Coast Custom didirikan pada tahun 1994 oleh seorang pria bernama Ryan Friedlinghaus di wilayah Orange County di kota California, Amerika Serikat. Dan pada awalnya bengkel ini adalah cuma bengkel kecil yang memiliki fokus modifikasi mobil lowrider ala West Coast, dengan tim mekanik yang masih tergolong sangat sedikit untuk sebuah bengkel modifikasi. Kemudian ketika masuk era 2000-an awal, industri custom mobil di Amerika Serikat sedang ramai dengan aliran bergaya lowrider Meksiko Amerika, luxury VIP dari Jepang, dan tren hot rod klasik ataupun muscle car klasik ala Amerika. Dan West Coast Custom juga masuk di era tersebut dengan memamerkan mobil yang memiliki body kit lebih mencolok, warna yang cerah dengan interior yang cukup heboh jika dilihat. Dan mobil yang sudah dimodifikasi oleh West Coast Custom itu adalah mobil yang memang dikhususkan untuk pameran yang sering diadakan di era 2000-an pada saat itu. Karena West Coast Custom ingin memamerkan hasil karyanya ke para pecinta otomotif yang ada di Amerika pada saat itu. Dan benar aja, ketika mobil pameran yang mencolok milik West Coast Custom itu dipamerkan secara terus-menerus, akhirnya nama West Coast Custom sudah mulai dikenal dan dilirik oleh banyak orang pecinta otomotif pada saat itu. Dan titik puncaknya ketika mereka mendapatkan klien selebriti seperti Shaquille O'Neal, Justin Bieber, will.i.am, dan rapper-rapper hip-hop papan atas Amerika kala itu. Ditambah dengan adanya acara legendaris Pimp My Ride yang disiarkan di MTV, ini semua ngebuat nama bengkel West Coast Custom ini menjadi dikenal ke seluruh dunia, bahkan sampai masuk ke negara Indonesia. Dan sekitar tahun 2004 sampai tahun 2007, MTV juga menayangkan acara Pimp My Ride dengan rapper Exhibit sebagai host utama di acara tersebut. Dan West Coast Custom juga menjadi sorotan utama untuk bengkel acara Pimp My Ride ini selama acara itu ditayangkan. Dan ciri khas West Coast Custom pada era itu memodifikasi mobil dengan gaya yang cukup aneh, seperti memberikan TV 40 inch di dalam mobil, sound system segede lemari, cat warna ungu metalik pada bodi, velg chrome 24 inch, jok zebra print, dan konsol PlayStation di bagasinya. Dan itu semua membuat orang awam yang melihat modifikasi mobil ala West Coast Custom ini mungkin terlihat menarik dan juga keren. Tapi hal ini berbanding terbalik buat para tuner dan petrolhead yang ada di dunia, yang mana menurut mereka hasil kerja West Coast Custom banyak yang dianggap asal tempel, minim kualitas, dan gak mikirin fungsi jangka panjang untuk mobil itu sendiri. Karena menurut para petrolhead dan tuner sejati yang ada di dunia ini, mereka akan berpikir buat apa mobil dimasukin TV gede di dalam interiornya, buat apa konsol PS di bagasi belakang mobil. Bahkan semua itu makin diperparah dengan adanya pengakuan dari para kontestan yang mobilnya dirombak di West Coast Custom untuk acara TV Pimp My Ride, tapi mobilnya banyak yang langsung rusak lagi setelah syuting itu selesai. Belum lagi perbaikan yang dilakukan oleh bengkel West Coast Custom ini juga hanya bagian part visual dari mobilnya aja, dan part yang dipasang juga memiliki kualitas yang murahan dan tidak tahan lama. Selain itu, ada yang bilang juga kalau banyak sistem elektronik yang tidak proper dalam proses instalasinya. Dan mesin ataupun suspensi mobil juga sering dibiarkan standar. Padahal berat mobil pasti akan tambah berat karena ada aksesoris gimmick yang ngebuat mobil semakin berat. Dan terakhir ada yang bilang juga kalau interior kelihatannya doang mewah di kamera, aslinya finishing jahitan ataupun finishing garnish interior lainnya juga sangat asal-asalan dan tidak rapi sama sekali. Dan karena kejadian itu, sayangnya reputasi West Coast Custom itu menjadi sangat buruk di mata pelanggan dan juga petrolhead yang ada di dunia, dan ngebuat acara MTV Pimp My Ride harus diberhentikan di tahun 2007 karena adanya penurunan minat penonton dan kondisi ekonomi yang sulit bagi MTV pada saat itu. Tapi walaupun West Coast Custom ini sudah selesai di acara Pimp My Ride, West Coast Custom gak langsung tenggelam ataupun bangkrut karena acara TV tersebut sudah dihentikan. Karena dengan modal yang sudah ada, Ryan berencana untuk ekspansi West Coast Custom ke seluruh dunia dengan ngembangin brandnya pakai sistem franchise dan kolaborasi global pada saat itu. Dan hasilnya mereka pernah buka cabang di Dubai, Berlin, Moskow, Jepang, sampai dengan Meksiko.
Bahkan hasil dari ekspansinya itu mereka juga sempat dapat sponsor dari brand gede kayak Xbox, Virgin, dan Disney untuk mendanai bengkelnya tersebut. Dan karena ekspansi dan sponsor yang kuat, akhirnya acara TV bengkel West Coast Custom ini juga bisa lanjut dalam berbagai versi seperti Street Custom di Discovery Channel, Inside West Coast Custom di Prime Video, dan West Coast Custom di Velocity ataupun Netflix. Dan walaupun dari kebanyakan orang-orang melihat West Coast Custom ini adalah bengkel yang sangat sukses dan melegenda di mata dunia, tapi sayangnya buat petrolhead dan tuner yang ada di dunia ini, West Coast Custom bukanlah bengkel modifikasi yang memiliki passion tinggi untuk memodif setiap mobil yang ada di bengkelnya. Karena semakin kesini, West Coast Custom semakin terlihat kalau mereka bukan bengkel yang hidup dari passion otomotif yang serius, tapi melainkan dari acara TV dan branding untuk mendapatkan sponsor aja. Dan selain dari itu, banyak konsep modifikasi mobil mereka yang lebih cocok disebut proyek syuting daripada proyek fungsional, dan ngebuat nama West Coast Custom semakin dibenci dan dihujat oleh para tuner dan petrolhead yang ada di dunia. Kemudian pertanyaan lainnya adalah, apakah semua mobil buatan West Coast Custom ini memang sangat jelek dan tidak rapi sama sekali? Jawabannya tentu aja nggak semua, karena ada beberapa mobil modifikasi West Coast Custom yang dianggap cukup rapi dan keren oleh beberapa penggemar otomotif yang ada di dunia ini, seperti modifikasi Batmobile untuk film Hollywood. Ini adalah mobil kolaborasi mobil dengan beberapa merek seperti Mercedes, Chrysler, dan Nintendo. Dan custom mobil ini dibuat hanya untuk pelanggan yang berada di Dubai dan selebriti papan atas yang akan selalu dijaga kualitasnya. Tapi karena nama mereka sudah identik dengan yang namanya overdone dan gimmick, jadi tetap aja image negatifnya lebih kuat daripada apresiasi hasil modifikasi West Coast Custom ini. Dan semua itu bisa dibilang kalau West Coast Custom ini adalah brand hiburan yang kebetulan bergerak di dunia otomotif modifikasi mobil. Dan kalau dilihat dari sisi bisnis dan branding, bengkel West Coast Custom ini ya bisa dibilang mereka memang jenius sih. Tapi dari sisi estetika otomotif, fungsi, dan culture modifikasi yang ada di dunia ini, banyak yang ngerasa mereka cuma jual visual dan gimmick untuk estetika pada saat diliput oleh kamera aja. Dan hasil modifikasinya itu tidak akurat dan tidak cocok untuk di kehidupan di dunia nyata. Ya, walaupun untuk sekarang ini nama West Coast Custom memang sudah tercoreng di mata petrolhead yang ada di dunia ini karena bengkel itu selalu menggunakan gimmick yang terlalu berlebihan untuk acara TV, tapi tetap aja West Coast Custom adalah bengkel yang bisa dibilang cukup legendaris karena acara TV-nya di Pimp My Ride. Karena bengkel West Coast Custom dan Pimp My Ride adalah tontonan yang sangat menarik dan menjadi inspirasi sebagian orang yang ada di dunia untuk memodifikasi mobilnya. Gimana nih menurut kalian tentang West Coast Custom ini? Apakah ada yang benar-benar suka dengan aliran modifikasi yang dimiliki oleh West Coast Custom ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.